Pernahkah kamu merasa hari berlalu begitu saja tanpa makna? Seolah waktu hanya lewat dan pergi tanpa meninggalkan apa-apa. Pagi datang, malam tiba, lalu hari berganti, namun hati tetap kosong dan hidup terasa datar. Padahal, tanpa kita sadari, setiap detik yang berlalu adalah potongan umur yang tidak akan pernah kembali. Demi waktu, Allah bersumpah, bukan tanpa alasan. Ada peringatan besar yang sering kita abaikan, karena kita terlalu sibuk hidup dalam kelalaian. Banyak manusia menjalani hidup seakan waktu adalah sesuatu yang tidak terbatas. Kita menunda kebaikan dengan alasan nanti, menunda taubat karena merasa usia masih panjang, dan menunda perubahan karena merasa masih punya banyak kesempatan. Kita lupa bahwa waktu tidak pernah berhenti menunggu kesiapan kita. Saat kita terlelap dalam rutinitas, waktu terus berjalan, mengikis umur sedikit demi sedikit. Ironisnya, kita baru menyadari betapa berharganya waktu ketika ia sudah hampir habis. Waktu terasa biasa karena kita terbiasa dengannya. Kita bangun, bekerja, makan, tertawa, lalu tidur, berulang tanpa perenungan. Tidak ada yang salah dengan rutinitas, namun yang berbahaya adalah ketika rutinitas membuat hati mati. Hari-hari berlalu tanpa dizikir, tanpa syukur, tanpa tujuan yang jelas. Kita hidup, tetapi tidak benar-benar sadar bahwa hidup sedang berkurang. Inilah bentuk kelalaian yang paling halus, kelalaian yang tidak terasa, namun dampaknya sangat besar. Allah tidak bersumpah atas sesuatu yang remeh. Ketika Allah berfirman demi waktu, itu adalah isyarat bahwa waktu adalah saksi atas hidup manusia. Waktu akan bersaksi apakah kita mengisinya dengan iman atau kelalaian, dengan amal atau penyesalan. Namun sayangnya, banyak manusia memperlakukan waktu seolah-olah ia milik pribadi, padahal waktu adalah titipan. Titipan yang suatu hari akan dimintai pertanggungjawaban. Kita sering berkata, hari ini melelahkan, tanpa bertanya, apakah hari ini bermakna? Kita sibuk mengejar dunia, mengejar pengakuan, mengejar kenyamanan, tetapi lupa mengejar ridha Allah. Waktu habis untuk hal-hal yang fana, sementara bekal akhirat hampir tidak tersentuh. Padahal, satu hari yang diisi dengan kesadaran lebih berharga daripada 1000 hari yang diisi dengan kelalaian. Ketika waktu terasa biasa, disitulah bahaya terbesar berada. Karena sesuatu yang dianggap biasa akan mudah disia. Kita tidak merasa rugi ketika 1 jam berlalu tanpa amal. Kita tidak merasa takut ketika 1 hari berlalu tanpa doa. Dan kita tidak merasa sedih ketika 1 minggu berlalu tanpa perubahan diri. Hingga akhirnya usia menua, tenaga melemah, dan kesempatan semakin sempit. Saat itulah penyesalan datang. Namun, waktu sudah tidak bisa diajak kembali. Bagian ini mengajak kita untuk berhenti sejenak, menundukkan hati, dan bertanya pada diri sendiri, sudah sejauh mana kita menghargai waktu? Apakah hari-hari kita mendekatkan diri kepada Allah, atau justru menjauhkan? Kesadaran ini adalah langkah awal sebelum terlambat. Kelalaian sering kita anggap hal kecil. Menunda salat karena sibuk, menunda doa karena lelah, menunda taubat karena merasa masih muda. Kita tidak sadar bahwa kelalaian yang diulang akan membentuk kebiasaan, dan kebiasaan akan membentuk karakter. Hati yang awalnya sensitif terhadap kebenaran perlahan menjadi dingin. Nasihat terdengar biasa, peringatan terasa angin lalu. Bukan karena kebenaran itu salah, tetapi karena hati sudah terlalu lama lalai. Ketika iman mulai terkikis, hidup kehilangan arah. Kita tetap beraktivitas, tetap tersenyum, tetap menjalani hari, tetapi ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh apapun. Pencapaian dunia terasa hambar, hiburan tidak lagi menenangkan, dan kesuksesan tidak memberi ketentraman. Inilah tanda
bahwa tujuan hidup telah bergeser. Waktu habis untuk mengejar yang sementara, sementara yang abadi justru diabaikan. Kelalaian juga membuat kita lupa. Pada hakikat hidup, kita lupa bahwa hidup bukan sekadar tentang hari ini, tetapi tentang akhir yang akan kita hadapi. Kita lupa bahwa setiap detik adalah langkah menuju kematian, bukan menuju keabadian dunia. Saat kesadaran ini hilang, manusia mudah terjebak dalam perlombaan yang salah, mengejar dunia siolalola, tidak ada akhirat, dan melupakan akhirat siolola tidak akan pernah mati. Ironisnya, kelalaian sering dibungkus dengan kesibukan. Kita merasa produktif, padahal belum tentu bermakna. Kita merasa sibuk, padahal belum tentu benar. Banyak waktu tersita untuk hal-hal yang tidak menambah iman, tidak memperbaiki akhlak, dan tidak mendekatkan diri kepada Allah. Kesibukan tanpa kesadaran hanya akan melelahkan tubuh, tetapi mengosongkan jiwa. Semakin lama lalai, semakin sulit untuk kembali. Bukan karena jalan taubat tertutup, tetapi karena hati sudah terbiasa jauh. Rasa malas beribadah meningkat, rasa berat melakukan kebaikan semakin kuat. Pada titik ini, manusia sering merasa bingung, ingin berubah, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Padahal jawabannya sederhana: kembali menghargai waktu dan mengisinya dengan kesadaran. Banyak orang baru menyadari arti waktu setelah kehilangan orang tercinta, kehilangan kesehatan, kehilangan ketenangan, atau kehilangan arah hidup. Saat itulah tirai kelalaian mulai terbuka. Hati yang sebelumnya sibuk mengejar dunia perlahan tersentuh oleh kenyataan bahwa hidup tidak selamanya tentang apa yang terlihat. Ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh harta, jabatan, atau pujian manusia. Kesadaran bukanlah perubahan besar yang datang seketika. Ia sering hadir sebagai bisikan halus di dalam hati. Bisikan yang membuat kita merasa gelisah dengan hidup yang dijalani. Kita mulai mempertanyakan kebiasaan lama, mulai merasa bersalah atas waktu yang terbuang, dan mulai rindu pada ketenangan yang dulu pernah dirasakan saat dekat dengan Allah. Inilah tanda bahwa hati belum mati, hanya tertutup oleh kelalaian yang terlalu lama. Saat kesadaran datang, manusia mulai melihat waktu dengan cara yang berbeda. Hari tidak lagi sekadar rutinitas tetapi amanah. Detik tidak lagi dianggap biasa, tetapi kesempatan. Kita mulai memahami bahwa umur bukan tentang berapa lama hidup, tetapi tentang bagaimana hidup dijalani. Satu hari yang diisi dengan taubat dan ketaatan terasa lebih bermakna daripada bertahun-tahun yang berlalu tanpa arah. Namun, momen kesadaran adalah fase yang rapuh. Jika tidak dijaga, ia bisa berlalu begitu saja. Banyak orang tersentuh oleh nasihat, menangis dalam doa, berjanji ingin berubah, tetapi kembali lalai ketika kehidupan kembali nyaman. Inilah ujian dari kesadaran itu sendiri. Apakah ia hanya emosi sesaat, atau benar-benar menjadi titik balik kehidupan? Kesadaran sejati ditandai dengan keinginan untuk memperbaiki diri. Meski perlahan, mulai menjaga salat, mulai memperbaiki niat, mulai memilih pergaulan, dan mulai menghargai waktu. Tidak harus langsung sempurna, karena Allah tidak menuntut kesempurnaan, tetapi kesungguhan. Demi waktu, langkah kecil yang konsisten lebih dicintai daripada semangat besar yang cepat padam. Pada fase ini, manusia mulai berdamai dengan masa lalu, bukan dengan menyesali berlebihan, tetapi dengan menjadikannya pelajaran. Waktu yang telah berlalu tidak bisa kembali, tetapi sisa waktu yang ada masih bisa diselamatkan. Inilah harapan terbesar dari sebuah kesadaran, bahwa selama nafas masih ada, pintu perubahan belum tertutup. Bagian ini mengingatkan kita bahwa kelalaian bukan masalah kecil. Ia adalah awal dari banyak kerugian besar. Iman yang melemah, tujuan hidup yang kabur, dan hati yang kehilangan arah. Semuanya bermula dari waktu yang disia. Demi waktu, sebelum kelalaian semakin dalam,
Mari jujur pada diri sendiri. Waktu terus berjalan, dan hidup tidak akan menunggu kita siap. Kesadaran hari ini lebih baik daripada penyesalan esok hari. Bagian ini mengajak kita untuk menjaga momen kesadaran yang mungkin sedang Allah titipkan hari ini. Jangan biarkan ia berlalu tanpa tindakan, karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk tersadar 2 kali. Demi waktu, ketika hati mulai terbangun, genggamlah ia dengan amal, doa, dan tekad, sebab kesadaran hari ini bisa menjadi penyelamat di akhir kehidupan. Mengubah sisa waktu menjadi bekal akhirat tidak selalu berarti perubahan besar yang drastis. Ia dimulai dari niat yang lurus dan langkah yang sederhana. Memperbaiki salat yang selama ini terburu-buru, meluangkan waktu untuk berdoa dengan sungguh-sungguh, dan menyisihkan waktu untuk membaca serta merenungi ayat-ayat Allah. Amal kecil yang dilakukan dengan kesadaran jauh lebih bernilai daripada amal besar yang tanpa keikhlasan. Waktu yang berkah adalah waktu yang diisi dengan ketaatan. Bukan berarti kita harus meninggalkan dunia sepenuhnya, tetapi menempatkan dunia di tangan, bukan di hati. Bekerja dengan niat ibadah, belajar dengan niat memperbaiki diri, dan beristirahat dengan niat menjaga amanah tubuh. Ketika niat diluruskan, setiap aktivitas sehari-hari bisa bernilai pahala dan menjadi tabungan akhirat. Salah satu cara terbaik menghargai waktu adalah dengan menjaga hubungan dengan Allah. Dizikir yang ringan di lisan, namun berat di timbangan. Doa yang tulus di sepertiga malam, dan taubat yang jujur atas dosa yang disadari. Jangan menunggu menjadi baik untuk mendekat kepada Allah, karena justru dengan mendekat, kita akan Allah jadikan lebih baik. Mengisi waktu juga berarti berani meninggalkan hal-hal yang melalaikan. Bukan semua yang menyenangkan itu menenangkan, dan bukan semua yang sibuk itu bermakna. Mengurangi hal sia-sia, memilih pergaulan yang baik, dan menjaga hati dari kebiasaan yang menjauhkan dari Allah adalah bentuk penghargaan tertinggi terhadap waktu. Yang terpenting, jangan menunda kebaikan. Setan tidak selalu mengajak pada keburukan. Seringkali ia hanya mengajak menunda taubat, menunda sedekah, menunda memperbaiki diri. Padahal kita tidak pernah tahu apakah esok masih ada. Demi waktu, hari ini adalah kesempatan terbaik yang kita miliki. Bagian terakhir ini adalah ajakan untuk bangkit, bukan dengan rasa takut berlebihan, tetapi dengan harapan. Allah Maha Pengampun, dan pintu rahmat-Nya selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin kembali. Selama waktu masih berjalan, kesempatan belum habis. Mari jadikan setiap detik yang tersisa sebagai saksi kebaikan, agar kelak waktu tidak menjadi penyesalan, tetapi menjadi penyelamat di hadapan Allah.